banyak penulis, termasuk Pak Sokrates. Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintah militer. Sebagai pemilik dan pewaris tanah itu, kekejaman ABRI terbentuk sebagai penjajah kolonial di Indonesia. Salam saudara-saudara, keberadaan kita umat manusia ini adalah membangun kehidupan manusia lebih daripada apapun, dan manusia itu harus dimanusiakan. Artinya segala martabat kemanusiaan itu harus diperjuangkan oleh sesiapapun. Saya berbicara masalah Papua ini untuk ketiga kalinya karena merasa konsentrasi saya setelah 15 tahun ini, saya merasakan penderitaan bangsa Papua dan penghinaan-penghinaan mereka terhadap mereka terlampau memalukan. Indonesia adalah bangsa yang sudah dijajah oleh Belanda 350 tahun, tetapi baru saja merdeka, Indonesia mengambil alih, menganeksasi Papua Barat menjadi wilayah NKRI. 15 tahun ini setelah saya masuk Kristen, saya sering datang ke Papua dan saya belusukan ke pasar-pasar, ke kampung-kampung, sampai kepada makan malam di pinggir jalan. Saya lakukan itu dan saya selalu merasakan semua berbicara sama, yaitu penderitaan bangsa Papua. ABRI memenangkan PEPERA 1969 dan TNI melawan ULM WP 2018. Kita semua tahu bahwa TNI merupakan benteng negara dan ia diberi wewenang konstitusional untuk menjaga keutuhan bangsa Republik, mengusir melawan musuh yang merongrong. Itu tugas mulia dan harus dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam tugas dan peran itu, ABRI pernah memasukkan dan menggabungkan wilayah Papua Barat ke dalam wilayah Indonesia dengan kekejaman moncong senjata yang menyebabkan penderitaan orang Papua. Ada anak biak bersaksi langsung kepada saya bagaimana pamannya itu dihabisi oleh ABRI. Jadi tulang belulang berserakan itu saksi mati yang bisa dilihat oleh bangsa Indonesia. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Sejarah Papua ternyata tidak didengar oleh anak-anak di Indonesia. Kenapa? Karena buku-buku mereka dibakar, dihanguskan oleh tentara. Masalah memenangkan PEPERA 1969 dan TNI melawan perjuangan rakyat Papua 2018 ini ditulis dalam semangat ingatan dan kesadaran diri tentang peristiwa tragedi kemanusiaan yang memperpanjang dan mengekalkan penderitaan bangsa Papua. Sebagai pemilik dan pewaris tanah itu, kekejaman ABRI terbentuk sebagai penjajah kolonial Indonesia di Papua Barat dengan leluasa merampok tanah, mempersulit rakyat dari tanahnya sendiri, mengambil, merusak budaya, menghancurkan martabat Papua. Mereka dibantai seperti hewan dan binatang atas tanahnya sendiri. Itulah watak bangsa Indonesia yang dirasakan oleh orang Papua. Proses genosida secara sistematis, terprogram, terstruktur, dan masif. Orang Papua dibuat dijarah. Mereka diprogramkan untuk tidak punya tanah di atas tanahnya sendiri, di tanah leluhur mereka. Dibuat tidak punya hutang. Emas, freeport diambil, dirampok, dicuri, sumber daya alamnya dijarah. Kata orang Papua, kami dibuat tidak ada kepastian masa depan dan anak cucu kami. Ini realita hari ini, di mana kita alami dan hadapi kehidupan yang tidak manusiawi. Pengakuan orang Papua sendiri. Rakyat Papua Barat berada dalam kehidupan nyata yang sangat buruk dan sangat tidak normal, walaupun kami sudah berada di era peradaban tinggi dan modern. Itu kesaksian mereka, saudara-saudara. Sebelum saya mengerti firman Tuhan, sebelum saya mengerti Injil, saya tidak memahami kehidupan orang Papua sesungguhnya, kecuali setelah saya datang ke Papua. Saya sudah hanya serui yang belum saya datangi. Saya sudah datang ke berbagai tempat. Apa yang dikatakan oleh banyak penulis, termasuk Pak Sokrates, Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintah militer. Kehadiran dan sepak terjang ABRI melakukan
kekerasan di Papua melahirkan satu sikap yang khas, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan yang dilakukan oleh para anggota ABRI dan polisi yang menjadi representasi Indonesia bertahun-tahun di Papua. Orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata, mulai mengenal Indonesia dalam arti yang sesungguhnya. Singkatnya, dalam pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia. Walaupun Pak Jokowi sudah pernah datang ke sana, berkali-kali datang ke Papua, bahkan gendong anak Papua di dadanya. Saudara tidak bisa menghapus realita kehidupan mereka. Bayangkan harta kekayaan bangsa Papua itu dirampas, dibawa ke Jakarta. Sementara orang Papua tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tanah air mereka. Jika saja pemerintah Jakarta mau melakukan yang terbaik, artinya memberikan hak hidup yang benar terhadap orang Papua, saya kira mereka akan menerima. Atau sama seperti Aceh, mereka tetap ingin merdeka karena Aceh juga tanah yang subur, penuh dengan hasil yang melimpah, minyak, kayu, wilayah tanah air mereka. Tapi Papua dari mulut singa ke mulut buaya, dari Belanda ke Indonesia. Tetapi semua bersaksi, tokoh-tokoh lama mereka. Sejarah mencatat, Belanda tidak pernah melakukan kekerasan terhadap rakyat Papua. Baru Indonesia inilah yang mengerikan atas bangsa Papua. Profesor Dr. Frans Magnus Suseno membenarkan kekejaman dan kejahatan pemerintah Indonesia terhadap rakyat dan bangsa Papua. Bagaimana dia tahu? Ya, dia orang Kristen dan sering datang ke sana. Frans Magnus Suseno menambahkan, situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan. Karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka busuk kalau bangsa Indonesia masih tetap mempertahankannya. Maka Indonesia disebut negara yang tidak beradab, bahkan melanggar Pancasila itu sendiri, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kita melihat atas rakyat Papua tidak beradab. Kita akan ditelanjangi, saudara-saudara, di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua. Meski tidak selamanya pakai senjata tajam, tetapi sumber alam mereka dikuras habis untuk Jakarta. Atau Sintong Penjahitan dalam bukunya Perjalanan Seorang Prajurit Perang Komando mengakui, seandainya kami TNI tidak melakukan operasi tempur teritorial wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka. Ya, tentu saja mereka takut. Pada sidang umum PBB 1969, Duta Besar PBB Gabon mempertanyakan pada pertanyaan mengapa tidak ada perwakilan rahasia tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer. Nah, perwakilan rahasia ini, saudara-saudara, selalu ditutup oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material ABRI Angkatan Darat maupun lain angkatan berperang teguh pada pedoman referendum Irian Barat, dan itu memang harus dimenangkan bagi Papua. Nah, saudara-saudara, siapa saja hamba Tuhan yang pernah ke sana untuk memperbaiki Papua ini? Kalau Anda pernah ke sana pasti setuju Papua merdeka. Ya nggak mungkin lah, karena TNI melakukan operasi ke daerah-daerah yang sedang mau digarap harta kekayaannya. Orang desa-desa itu diusir dengan tuduhan ada OPM, ada KKB. Operasi militer ini terus berlanjut sampai hari ini. Karena saya datang ke tempat sana, sampai ke daerah suku paling dalam di Papua sana. Saya berada di tengah-tengah pasar. Pada saat-saat saya tidak seminar, tidak khutbah, saya belusukan ke kampung-kampung. Betapa mirisnya kehidupan bangsa Papua. Dan kalau dibangun, maka orang-orang Papua itu rumahnya dari emas. Tapi mereka dari rumah, pohon, atap, daun, dan kehidupan mereka tidak diimbangi, tidak diiringi dengan fasilitas kesehatan. Sehingga banyak anak-anak Papua yang sakit-sakitan, bahkan meninggal masa bayi. Apa artinya kehidupan kemanusiaan ini kalau terus pemerintah Indonesia mempertahankan Papua ini dengan model hari ini? Jadi saudara-saudara, itu yang bisa saya bantu saudara saya di Papua untuk menyuarakan hati nurani orang Papua. Dan terima kasih atas
doa saudara untuk saya juga. Dan saya tetap mendoakan saudara semuanya. Kalau saudara-saudara kita yang nonton video saya ini, tentu saudara akan nyinyir. Apalagi yang Al-Qadruniyah itu, mereka tidak punya hati dan tidak punya akal pikiran. Karena saya dimusuhi oleh mereka karena saya membongkar sejarah tauladan mereka yang sangat memalukan. Akhirnya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.